Ada yang berkata, ilmu itu tak harus lewat guru, bisa langsung turun ke hati, atau lewat mimpi, atau lewat rasa. Lalu dia merasa istimewa. Katanya, itu ilmu laduni. Katanya itu pencerahan dari Allah, atau berbagai istilah lainnya yang semakna. Tapi benarkah begitu? Mari kita bicara dengan tenang, tapi tegas, sebab urusan ilmu adalah urusan agama, dan urusan agama tak bisa sembarangan. Ilmu itu dicari, bukan ditunggu turun. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui. Rasulullah bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Perhatikan, bukan, barang siapa duduk dia menunggu ilham, tapi barang siapa menempuh jalan. Artinya, ilmu itu dijemput, bukan ditunggu. Dicari, bukan dinanti lewat rasa. Kemudian, tolong ini dicamkan, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka tidak ada lagi ilmu wahyu di hati. Kisah Khidir dan Musa dalam surah Al-Kahfi memang menunjukkan bahwa Khidir diberi ilmu khusus langsung dari Allah. Tapi Khidir adalah hamba pilihan, bukan orang biasa. Dan itu terjadi dalam masa kenabian, bukan di zaman kita. Setelah Rasulullah wafat, tidak ada lagi wahyu. Maka, tidak ada lagi yang bisa berkata, aku diberi ilmu langsung oleh Allah ke dalam hati. Sebab jika kita benarkan, maka akan banyak orang yang menuhankan perasaannya. Hari ini dia berkata, Allah mengilhamkan padaku ini. Besok dia berkata, hatiku merasakan itu. Lusa dia berkata, dalam mimpiku, aku diajari makna ayat ini. Lalu kapan lagi manusia kembali kepada Al-Quran dan hadis? Selanjutnya, bagaimana dengan belajar otodidak dari kitab para ulama? Ya, benar. Tidak semua orang punya akses ke guru. Tapi, itu bukan alasan untuk mengklaim ilmu dari hati. Belajar melalui buku-buku para ulama adalah jalan yang sah selama dia merujuk kepada ulama yang benar. Sebagian ulama besar pun pernah hidup jauh dari guru. Namun mereka tetap membaca kitab-kitab ulama sebelumnya dengan jujur dan penuh kehati-hatian. Namun, orang yang belajar sendiri pun tetap rendah hati. Dia tidak merasa dirinya lebih tahu daripada ulama, tidak menafsirkan ayat dan hadis sesuka rasa, dan tidak meninggalkan kaidah pemahaman yang telah diwariskan para sahabat dan para imam terpercaya. Kembali ke masalah rasa. Mengapa rasa bukan dasar agama? Karena rasa itu bisa berubah. Rasa hari ini bisa tenang, besok gelisah. Rasa hari ini bisa mengatakan benar, padahal batil. Banyak pelaku kesyirikan, pelaku bid'ah, dan penyembah jin berkata, saya merasa ini benar. Saya merasa ini dari Allah. Kalau semua dikembalikan pada rasa, siapa yang menjamin rasanya bukan dari syaitan? Lihatlah para imam besar dalam Islam. Mereka tidak berpegang kepada rasa. Pertama, Imam Bukhari mengumpulkan ribuan hadis. Ia menempuh ribuan kilometer, bertemu ratusan ulama, dan menghafal jutaan riwayat. Ia tidak hanya menunggu rasa ilham di rumahnya. Ia datang, bertanya, meneliti, menyaring, bahkan ia tulis hadits-hadits syahih setelah mandi, berwudu, dan salat istikharah berkali-kali. 2. Imam Malik, saat menulis kitab Al-Muwatta, beliau menyaring ribuan hadis dari guru-gurunya, lalu memilih beberapa ratus yang paling sahih menurut pemahaman para ulama Madinah. Beliau dikenal sangat hati-hati dan tidak pernah berkata atas dasar rasa pribadi. Ketiga, Imam Syafi'i menyusun kaidah usul fikih berdasarkan pemahaman para sahabat dan tabi'in. Ia berpindah-pindah negeri untuk menimba ilmu dari Makkah, Madinah, Irak, hingga Mesir. Bukan menunggu ilham di dalam rumah. Ia mencatat, menganalisis, dan menguji argumentasi dengan hujah syar'i, bukan dengan firasat atau rasa. Keempat, Imam Ahmad bin Hambal dipenjara karena mempertahankan kebenaran akidah, tapi tetap tidak berkata, aku tahu ini benar karena rasa. Yang beliau bawa adalah dalil, ayat, hadis, dan pemahaman sahabat. Mereka semua menempuh jalan ilmu, bukan jalan mimpi. Adapun orang yang menganggap dirinya dapat ilmu langsung dari Allah, biasanya pertama menolak kritik dan nasihat, karena dia merasa apa yang dia dapatkan lebih tinggi dari dalil. Kalau sudah seperti ini, siapa yang bisa meluruskan kesalahannya? Kedua, tidak butuh Al-Quran dan Sunnah secara ilmiah. Dia akan membaca Al-Quran bukan untuk ditadaburi berdasarkan penjelasan sahabat, tapi untuk ditawil menurut rasa hatinya. Ketiga, meremehkan ilmu ulama.
Apa gunanya perkataan Imam Bukhari, Imam Malik, atau ulama salaf lainnya, kalau dia merasa cukup dengan mimpinya? Keempat, mudah disusupi setan, karena setan bisa menyamar dengan ketenangan palsu, bisa membisikkan tafsir-tafsir sesat, seolah-olah itu karunia ilahi. Bahkan Rasulullah bersabda, setan mengalir dalam diri anak Adam, sebagaimana darah mengalir. Maka bagaimana kita bisa percaya bahwa apa yang muncul tiba-tiba di hati, pasti dari Allah? Kesimpulannya, ilmu adalah cahaya, tapi cahaya itu datang dari Al-Quran dan Sunnah, melalui upaya yang jujur, melalui pembelajaran yang terarah, dan dalam bimbingan pemahaman para sahabat dan ulama terpercaya, bukan dari mimpi, bukan dari rasa, bukan dari bisikan hati yang tak bisa diuji kebenarannya. Barang siapa merasa cukup dengan hatinya, maka hatinya bisa menjadi alat kesesatan. Tapi siapa yang merendahkan dirinya di hadapan kebenaran wahyu dan petunjuk para ulama, maka Allah akan angkat derajatnya.